orang yang kena sihir, kesurupan, jin nasab, atau kena ain, berarti benteng dia udah lemah. Ya, jin bakal ngikuti dia. Contohnya, permisi akramakumullah, dia bakal sering melihat sesuatu yang berkelebat. Dia kadang dilingkupi rasa takut. Kemudian kadang dengar suara-suara aneh, bisikan dari mereka. Kemudian, subhanallah, ya, permisi, bahkan jin ngikuti dia di rumahnya, permisi. Ketika rumah ini orang rumah keluar semua, balik ke rumahnya, didapati kadang bau bangkai, kadang bau pipis, kadang permisi, saya dapati berkali-kali rumah yang diganggu jin, karena rumah itu benteng lemah, jauh dari Al-Quran, orangnya sakit gara-gara non medis, saya dapati permisi, kloset itu penuh dengan tinja. Permisi. Padahal orang pada keluar semua. Gak ada yang tinggal di situ. Ini apa? Jin meninggalkan beban, jejak atau bekas. Ya, layaknya kucing, anjing untuk menandai daerah kekuasaan, dikasih pipis dan tinja mereka. Tikus juga demikian. Nah, jin juga demikian. Berikutnya, rahimakumullah jami'an, berikutnya hewan-hewan yang dianjurkan dibunuh keluar. Ya, sebagian masyayikh yang menyebutkan hewan yang dianjurkan dibunuh seperti tikus bakal banyak di rumah itu. Ya, kalau saya tanya ibu ini, ibu kan bakal bilang, iya tak, ada banyak. Bahkan saya dapati ada orang kena satu penyakit dari penyakitnya ini keluar sampai malam itu, hampir setiap malam tikus itu 50 tikus. Itu nggak wajar banget. Mendingan benteng rumah itu sudah lemah. Kemudian cicak, kecoa, lipan, kalajengking. Berikutnya, ini nggak disebutin dalil, tapi tajrubah, boleh mendiagnosa. Kemudian apa? Rumah itu lampunya sering putus. Di orang yang kena, kalau ibu ini yang kena, si penanya ini kena, kemarin waktu kami sebelum sampai Bali, di daerah Lombok, sama. Apa kata anda ini ada? Ada. Ternyata apa? Kamarnya sampai retak menganga, bukan retak rambut. Dan di kamarnya itu bocor, ditempel berapa kali bocor. Banyak cicak. Kenapa? Hewan-hewan pun yang diperintah dibunuh, itu mendekat kepada dia. Kenapa? Benteng dia udah lemah. Ya, kadang ada yang tanahnya ambles, ada yang naik. Ini bukan khurafat, tapi dari tajrubah. Subhanallah, setelah rutin, ya orang-orang seperti ini rutin baca surat Al-Baqarah tiap hari, sebagaimana ada hadis Nabi disebutkan, man qara'a surat Al-Baqarah, man qara'a Al-Baqarah, ya, inna syaitan la yadkhulu baitan yuqra'u fihi Al-Baqarah. Setan enggak masuk rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Setelah 1 pekan lebih dibacakan surat Al-Baqarah, tiba-tiba padahal nggak pakai racun cicak, racun tikus, ini hewan hilang semua menjauh. Nah, ini rahmatullah jami'an. Jadi apa? Rutinkan Anda, si penanya ini, baca surat Al-Baqarah, kalau bisa sekali majelis, sekali habis, stop. Kalau nggak bisa semampunya, 1 hari itu usahakan surat Al-Baqarah dihabiskan. Ya, ini nggak disebutkan khusus 1 hari penuh dalam sunnah, tapi boleh istighfar bil Quran. Kemudian Anda rutinkan zikir pagi petang, Anda rutinkan kajian, hindari rumah itu dari gambar-gambar, musik-musik, patung-patung, ya. Kemudian juga pakai air ruqyah, Anda mandi pakai air ruqyah. Baca Al-Ikhlas, Ayat Kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas, ya. Anda baca Al-Fatihah juga Anda baca. Kemudian apa? Caranya juga nggak disebutkan, tapi mujarrab. Apa? Air ruqyah dipercikkan ke tempat hewan-hewan tadi keluar. Ya, retakan-retakan yang bocor-bocor nggak kunjung sembuh. Di tempat yang lampu sering mati. Kenapa? Setan ini punya aura. Auranya sampai bikin daerah tersebut nggak nyaman. Sampai Anda pun nggak nyaman. Alam